Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di tengah krisis multidimensi yang menimpa bangsa kita ini, mulai dari krisis moral, krisis ideologi, krisis ekonomi, dan lain sebagainya, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarati wa basyir sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmatu wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya, dan sungguh kami uji kalian dengan sedikit rasa ketakutan, lapar, kekurangan harta benda, jiwa, buah-buahan, dan berilah kabar gembira orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ditimpa musibah. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Mereka itulah orang yang akan mendapatkan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di ayat ini Allah mengulangi tentang bersamaan antara kesulitan, pasti akan ada kemudahan, itu pasti. Bahkan Allah mengulangi sampai 2 kali. Kita tidak boleh meragukan firman Allah ini. Dalam sebuah hadis qudsi sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, Allah berfirman, khalaqtu usran wahidan wa khalaqtu yasrani. Artinya Allah bersabda, aku ciptakan kesulitan satu, tetapi di satu pula aku ciptakan 2 kemudahan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sekarang ini di antara kita mungkin sedang bertani namun gagal panen, atau panen sukses tapi harganya tidak sesuai harapan. Yang menjadi pelajar, nilai yang diperoleh kurang sesuai dengan harapan. Yang bekerja kantor, ada masalah di kantornya. Yang berdagang ditipu orang. Hal tersebut bisa saja menimpa kita. Di saat-saat demikian kita tetap harus menata hati untuk memposisikan Allah pada dugaan yang selalu baik. Kata Allah dalam hadis qudsi menyebutkan, ana inda dhanni 'abdi bi, yang artinya aku itu berada pada posisi dugaan hambaku kepadaku. Maksudnya, jika kita meyakini Allah tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita pun tidak akan kelar. Apabila kita meyakini bahwa Allah bisa menyelesaikan urusan kita yang menurut ukuran kita itu sangat rumit, Allah pun akan menyelesaikan problem tersebut dengan skenario-nya yang indah. Maka yang patut kita panjatkan kepada Allah bukan kalimat, ya Allah, masalahku sungguh besar, bukan, namun dengan kalimat, Masya Allah, Allah yang paling besar. Seberapa besar masalah kita, Allah lebih agung daripada masalah kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, perihal kesulitan dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud menyebutkan, walladzi nafsim biyadihi law kana al-usru fi huzrin la talabahu yusru hatta yadkhula alaihi wa la yaghliba usrun yusra. Yang artinya, demi Allah, seandainya kesulitan, keterpurukan, kegagalan itu berada dalam suatu lubang, pasti kemudahan akan mencarinya hingga bisa meringsek masuk, dan kesulitan tidak akan bisa mengalahkan kemudahan.
dalam arti kemudahan pasti akan menang. Hadirin rahimakumullah, solusi terbaik menghadapi hidup adalah optimisme. Al-yakinu ilmu kulluh, artinya optimisme merupakan sumber keilmuan apa saja. Mari kita bangun optimisme sembari sambil membenahi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Kita evaluasi sikap kita, kinerja kita dengan tetap mengutamakan doa, memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang rajin, salat malam supaya masalah kita diselesaikan oleh Allah dengan caranya yang indah. Insya Allah kita akan diberi jalan keluar dari aneka krisis tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul ibadati intidharul faraj, yang artinya sebaik-baik ibadah adalah menanti kegembiraan. Yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira adalah optimisme. Menyambut datangnya kebahagiaan itu merupakan ibadah yang agung. Bagaimana kalau tidak agung apabila semua umat muslim di muka bumi ini berputus asa, tidak ada yang mau berusaha. Padahal putus asa merupakan suatu hal yang harus kita hindari. Lawan kata putus asa adalah optimisme, meyakini yang teguh. Pesan Nabi Yakub kepada anaknya yang disebutkan dalam Al-Quran, wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun, yang artinya janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Dengan demikian, ada beberapa pelajaran yang perlu kita petik dari khutbah kali ini. Yang pertama, semua orang akan dipenuhi rasa jika tidak sedang bahagia, maka dia sedang berduka. Jika bahagia, sikapnya harus bersyukur. Jika berduka, harus bersabar. Yang kedua, berdoa atau memohon kepada Allah dengan penuh optimisme itu sangat penting. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yasyurun, yang artinya jika hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Yang ketiga, pentingnya berhusnudzon kepada Allah. Berprasangka baik merupakan kunci kebahagiaan. Yang keempat, bagi orang yang sedang dirundung duka, penuh cobaan hidup, hendaknya memperbanyak doa. Semoga kita tergolong orang-orang yang diberikan anugerah bisa bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Andai saja kita diberikan cobaan, semoga kita dianugerahkan sabar dan optimisme serta pribadi yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan suka maupun duka. Amin ya rabbal alamin.